Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas latihan ulangan ya, latihan ulangan di bab 2 ya. Tepatnya di halaman 51 ya. Latihan ulangan bab 2 paket 1. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari yang bagian A, B dan juga C. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan tentunya sebelum kita mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya, untuk yang bagian A. 2 jam ditambah 130 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, ini berapa detik ya? Kita lihat di sini ya, satuannya diminta diubah ke dalam detik ya, dari jam diubah detik, kemudian menit juga diubah detik. Oke. Untuk nomor 1 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi 2 jam ditambah 130 menit sama dengan berapa detik? Nah, 1 jam itu ada 3600 detik. Maka kalau 2 jam berarti 2 kali 3600 ditambah, lah ini 130 menit. 1 menit ada 60 detik. Berarti 130 dikalikan 60 ya. Ini kita kalikan jadinya 7200, kemudian ini 130 kalikan 60 hasilnya adalah 7800. Kita tambahkan ya, 7200 tambah 7800 hasilnya 15000. Jadi 2 jam ditambah 130 menit sama dengan 15000 detik ya. Itu untuk nomor 1 ya, jawabannya 15.000 detik. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ujian matematika berlangsung selama 1 jam, sedangkan ujian bahasa Indonesia berlangsung selama 3/4 jam. Kedua ujian tersebut berlangsung selama, lah ini satuannya diubah ke menit ya. Nah, berarti 1 jam ditambah dengan yang bahasa Indonesia 3/4 jam. Ini nanti kita ubah ke dalam menit semua ya, untuk yang nomor 2 ya. Jadi matematika 1 jam itu 60 menit. Kemudian bahasa Indonesia 3/4 jam. 3/4 jam kita ubah ke menit, berarti 3/4 dikalikan 60 ya. Ini bagi 4 dapat 1, 60 bagi 4 dapatnya 15. 3 kalikan 15 hasilnya adalah 45. Jadi ujian bahasa Indonesianya 45 menit, matematikanya 60 menit. Nah, total ujiannya berarti 60 ditambah 45 hasilnya 105 menit ya. Untuk nomor 2 jawabannya 105 menit ya. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 3. 23 km ditambah 70 hektometer sama dengan, nah ini berapa desimeter? Ingat ya, tangga satuan ya. Setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10, setiap naik dibagi 10 ya. Nah, ini dari kilometer diubah ke desimeter, kemudian hektometer juga diubah ke desimeter. Oke, untuk yang nomor 3 ya, di sini udah saya tuliskan ya. Kilometer diubah ke desimeter. Dari kilo ke desimeter itu turunnya 4 ya, turunnya 4. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter ya, turunnya 4 ya. Turunnya 4 berarti nolnya kita tambah 4 atau kita kalikan dengan 10.000. Kemudian dari hektometer ke desimeter ya, dari hektometer berarti dekameter, meter, desimeter, turunnya 3 berarti kita kalikan 1000 ya. 70 kali 1000, kemudian ini 23 kalikan 10.000 ya, supaya satuannya jadi desimeter. Ini 23 kali 10.000 berarti 230.000 ditambah 70 kali 1000 berarti 70.000 ya. Ini kita tambahkan 230.000 ditambah 70.000 hasilnya adalah 300.000 ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya 300.000 desimeter ya. 300.000 desimeter berarti jawabannya adalah yang D ya, adik-adik sekalian. Lanjut kita ke soal nomor 4. 7,5 km
per jam ya. 7,5 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Lah ini nanti kilometer kita ubah ke meter, jam kita ubah ke menit. Oke, untuk yang nomor 4 di sini udah saya tuliskan ya. 7,5 km per jam sama dengan berapa meter per menit? 7,5 ya. Dari kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu turunnya 3 ya. Berarti turun 3 kita kalikan dengan 1000 ya. Bisa diingat lagi tangga satuannya dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turun 3 kita kalikan 1000. Nah, ini kita hitung dulu ya yang dari kilometer ke meter. Berarti 7,5 kali 1000, komanya kita geser ke kanan berarti ya. 1, 2, 3. Berarti jadinya 7.500. Nah, 7.500 meter per jam. Nah, sekarang dari jam kita ubah ke menit. 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 7.500 meter dibagi dengan 60 menit ya. Oke, kita bagi 60 berarti nolnya bisa kita coret ya ini ya. 750 bagi 6 hasilnya adalah 125 ya. Jadi 7,5 km per jam itu sama dengan 125 meter per menit ya. Untuk nomor 4 jawabannya 125 meter per menit. 125 meter per menit ya, ini jawabannya yang D untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kecepatan rata-rata sebuah mobil 60 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 45 menit adalah ya. Jadi kecepatannya 60, kemudian waktunya 45. Nah, ditanyakan jaraknya. Ini nanti satuannya kita samakan ya, dari menit berarti kita ubah ke jam. Oke, untuk nomor 5 di sini sudah saya tuliskan ada di sekalian ya. Kecepatannya 60 km per jam, waktunya 45 menit lah. 45 menit kita ubah ke jam ya. Berarti kita bagi dengan 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit ya. 45 dibagi 60 ya. Kita bagi dengan 15, ini dapatnya 3, 60 bagi 15 dapatnya 4. Berarti sama dengan 3/4 jam. Nah, waktunya 3/4. Maka untuk mencari jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya tadi berapa? Kecepatannya 60, waktunya 3/4. Berarti 60 dikalikan 3/4. Nah, ini kita sederhanakan ya, bagi 4 dapat 1, 60 bagi 4 dapatnya 15. 15 kali 3 hasilnya adalah 45 ya. Jadi jaraknya 45 km ya, itu untuk nomor 5. 45 km berarti yang A ya. Lanjut ke nomor 6. Setelah 15 menit sepeda motor yang dikendarai Pak Tony telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Tony adalah, nah ini jadi waktunya 15 menit, jaraknya 10.000 meter. Nah, ini ditanyakan ke kilometer per jam. Jadi waktunya nanti kita ubah ke jam, kemudian 10.000 meter jadikan ke kilometer. Oke ya, untuk yang nomor 6 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, sebentar ya. Ya, ini dia untuk yang nomor 6. Jadi waktunya tadi 15 menit kita ubah menjadi jam, berarti 15/60 ya, karena 1 jam itu 60 menit ya, 15/60. Nah, sama dengan ini bagi 15 dapat 1, 60 bagi 15 dapat 4 ya. Jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Kemudian jaraknya tadi 10.000 meter. Kita jadikan kilometer ya. Berarti naiknya 3 ya, kita bagi 1000. 10.000 dibagi 1000, satuannya kilometer ya. Nolnya tinggal kita coret jadinya 10 kilometer. Oke, jaraknya sudah kilometer, waktunya sudah jadi jam. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. 10 dibagi 1/4 ya, sama dengan 10 kali 4/1 ya, supaya bisa jadi perkalian kita balik ini ya, supaya bisa dihitung ya. 10 kali 4 berarti 40 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 40 km per jam ya, untuk nomor 6 ya. 40 km per jam, jawabannya yang B ya adik-adik sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 7. 2 liter per detik sama dengan titik-titik liter per jam ya. Liternya sama, ini yang diubah dari detik ke jam. Oke, di sini udah saya tuliskan ya. Jadi 2 liter per detik sama dengan berapa liter per jam ya. 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, berarti 2 liter dibagi dengan 1/3.600 ya, ini satuannya udah jam ya. Supaya bisa dihitung berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. 2 kali ini kita balik 3.600 per 1. 2 kali 3.600 hasilnya adalah 7.200 ya. Jadi 2 liter per detik sama dengan 7.200 liter per jam itu ya. Jawabannya 7.200. Oke. Jadi nomor 7 jawabannya yang C ya.
Kita lanjut ke soal nomor 8. 108 desimeter kubik per jam sama dengan berapa mililiter per detik. Nah, ini desimeter kubik kita ubah ke mililiter, jamnya diubah ke detik. Oke ya, nomor 8 di sini. Ya, jadi 108 desimeter kubik per jam sama dengan berapa mililiter per detik. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Berarti nanti dari liter ini kita ubah ke mililiter ya. Dari liter ke mililiter turunnya 3, jadi kita kalikan 1000 ya, 108 kalikan 1000 mililiter. Kemudian jam kita ubah ke detik, 1 jam itu 3600 detik ya, berarti dibagi dengan 3600 ya, karena ini 1 jam. Nah, ini satuannya udah detik, ini tinggal kita coret nolnya 2, berarti ini 108 kali 10 berarti 1080 dibagi 36 ya, sama dengan 30 ml per detik. Itu jawabannya untuk nomor 8 ya. 30 ya, berarti yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah, nah ini berarti karena ini pilihannya satuannya liter per jam, berarti ini waktunya nanti kita ubah ke dalam jam ya. Oke, untuk yang nomor 9 di sini udah saya tuliskan ya, volume tadi 8 liter, kemudian waktunya 10 menit. Dijadikan ke jam, berarti dibagi 60 ya, 10 per 60 ya, satuannya udah jam. Ini kita coret nolnya, berarti tinggal 1 per 6 jam. Waktunya berarti 1 per 6 jam. Nah, debit rumusnya volume dibagi dengan waktu. Volumenya 8 dibagi waktunya tadi 1 per 6 ya. Atau sama dengan 8 kalikan 6 per 1 ya. Jadi kalau kita bagi perkalian berarti ini kita balik 8 kali 6 per 1. 8 kali 6 hasilnya adalah 48 ya. Jadi jawabannya 48 liter per jam. Itu untuk nomor 9. Oke, jawabannya yang C ya adik-adik sekalian. Lanjut ke nomor 10. Debit air dari sebuah keran 100 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 24 meter kubik adalah, nah ini ya, untuk nomor 10 di sini juga sudah saya tuliskan ya. Oke adik-adik sekalian, ya ini ya, jadi diketahui ya debitnya tadi 10 desimeter kubik per menit. Nah ini menitnya kita ubah jam terlebih dahulu ya, jadi 100 desimeter kubik dibagilah 1 jam itu 60 menit. Nah kalau menit dibagi jam berarti dibagi 60 ya, 1 per 60 jam ya, sama dengan 100. Nah ini supaya bisa dihitung ubah ke perkalian ya, ini dibalik jadi 60 per 1. 100 kali 60 berarti 1 kali 6, 6, nolnya 3 kita tempelkan ya, jadi 1000 desimeter kubik per jam. Nah volumenya itu 24 meter kubik ya, ini satuannya desimeter kubik ya, maka kita ubah ke desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 ya. Setiap turun kalau ada pangkatnya 3 dikalikan 1000 ya. Jadi sama dengan 24 dikalikan 1000 desimeter kubik ya, sama dengan 24.000 desimeter kubik. Oke, debitnya ini 6.000 desimeter kubik per jam, kemudian volumenya 24.000 desimeter kubik. Nah, untuk mencari waktunya, waktu berarti volume dibagi dengan debit sama dengan 24.000 dibagi 6.000. Ini nolnya kita coret, 24 bagi 6 hasilnya adalah 4 ya. Jadi waktunya adalah 4 jam. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 10. Jawabannya 4 jam, berarti yang C ya. Oke, untuk latihan ulangan bab 2 ya, latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian A sudah kita bahas ya, 1 sampai 10. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.